ini juga sama aja dengan argumen pada Firly tadi. Seolah-olah itu kesalahan prosedural, legal formalnya, nggak begitu, hukumnya tidak begitu secara tepat. Tetapi materi dari perpolitikan kita kan bukan soal legal formal, bukan soal legalitas, tapi legitimitas. Gitu kan. Dan orang melihat kasus di Taipei itu penanda bahwa yang legal formal itu bisa juga diakali demi tuntutan yang lebih besar, yaitu disembunyikan sebetulnya kasusnya tuh, tapi kemudian terbuka, terbaca. Jadi seluruh keterangan KPU atau penyelenggara pemilu nggak akan percaya. Orang tetap anggap bahwa ini adalah percobaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di daerah lain, di tempat lain, di luar negeri misalnya dengan modus yang sama. Kan kalau ini bisa diselamatkan, itu artinya di tempat lain juga bisa berlangsung tuh surat suara dicoblos duluan tuh. Jadi sangat mungkin juga ini sengaja diajukan untuk jadi test case aja kan. Kebetulan publik berhasil lebih cepat. Jadi ya itu sebagai basa-basi. Ya ini bukan ini kesalahan. Bukan kesengajaan, tapi ini ketidaksengajaan yang sifatnya administratif. Jadi hal-hal begituan yang bikin publik merasa iya yang lu sebut administratif itu adalah percobaan yang gagal sebetulnya. Iya. Dan tapi ini penting juga diingatkan kepada para penyelenggara. Sekarang ini mata publik itu ada di mana-mana karena kasus ini viral itu karena kemudian ada video di TikTok gitu ya yang menunjukkan kertas suara yang sudah dicoblos di Taipei dan modus-modus semacam ini saya kira akan sulit dibendung ya karena sekarang ini kan orang dengan mudah dengan gadget dan sebagainya dan kemudian diviralkan dan itu kemudian jadi semacam perlawanan publik gitu. Juga di tempat-tempat di mana mereka yang sebetulnya bekerja di luar negeri kadang-kala menganggap wah mungkin ini kekhususan buat kita tuh dan nggak ada keterangan kan. Jadi mereka yang jauh dari pusat kontrol etika publik itu merasa itu biasa aja tuh. Nah, untung aja ada aja orang yang merasa ini ada yang nggak benar nih. Demikian juga mungkin akan berlangsung di beberapa kedutaan kita tuh. Hal yang menyangkut TKI yang mungkin nanti dikasih iming-iming udah Anda kerja aja tuh pada waktu hari pencoblosan. Ya gampang tuh nanti diatur lah kira-kira semua perencanaan buruk itu udah dibayangkan oleh publik. Karena itu netizen udah siap-siap untuk mencari ini kasus apa yang bisa ditiktokkan atau diviralkan. Jadi itu betul tadi bahwa mata publik itu udah kecurigaan publik dan semacam ya ketidakpercayaan itu yang menyebabkan semua orang itu pasang kuda-kuda itu atau pasang sensor batin bahkan. Yes, oke. Makanya itu saya kira kita masih jauh ya dari harapan seperti dulu. Kalau kita ingat tiap kali ada pemilu kita diminta untuk menyambut gembira gitu ya. Itu hak demokrasi katanya. Kita sambut gembira. Sekarang orang justru menghadapi pemilu itu bukan dengan kegembiraan tapi dengan kecemasan karena mereka khawatir bahwa yang terjadi itu bukan kecurangan tetapi hanya sekedar prosedur ya demokrasi yang prosedural bahwa sudah dilakukan pemilu tapi soal hasilnya sesungguhnya sudah ditentukan oleh penguasa. Ya itu lucu tuh satu di mana tuh dalam seminggu ini saya ketemu orang yang tiba-tiba tahan saya di bandara apa di mana itu karena saya pergi terus-menerus. Terus mereka bilang begini, Pak Rocky dengar ya lagu pemilu. Oke silahkan. Pemilihan umum telah menipu kita. Kan sampai di situ. Apa namanya tuh? Saya juga kaget. Bagaimana kalian? Ya Pak ini nggak mungkin nih jujur kan. Jadi kecemasan dan kejengkelan publik itu bahkan dipakai untuk mengolok-olok lagu pemilu itu kan. Itu sebetulnya yang mau kena deli apa enggak mereka tuh ya mereka merasa secara batinnya itu banyak penipuan kok. Jadi sebetulnya sosiologi politik kita itu menangkap hal yang terbalik bahwa pemilu ini tidak akan diselenggarakan atas asas-asas adil, rahasia dan seterusnya itu. Jadi publik mengambil resiko untuk mengelola pemilu akhirnya. Iya. Tentu saja kita tetap saja punya harapan begitu ya, Bung Rocky. Dan tapi harapan itu tidak akan terwujud kalau publik itu tidak terlibat secara aktif dalam mengawasi kecurangan semacam itu. Kalau kita berharap dari aparat, ya nggak mungkin. Kita berharap mereka akan menjadi mata publik untuk mengawasi kecurangan atau menjaga kecurangan itu. Iya, saya menganggap bahwa semua keterangan KPU, Depdagri, bahkan Presiden itu yang bahkan terengah-engah untuk menjelaskan karena di mana-mana ada ketidakpastian dan ketidakpercayaan itu percuma sebetulnya tuh. Jadi kita nggak tahu cara apa untuk memberi semacam rasa damai atau rasa nyaman atau rasa percaya pada publik bahwa mereka akan mencoblos di tempat yang tidak akan ada kecurangan tuh. Jadi semua orang bersiap-siap justru untuk menerima kecurangan dan ini satu pemilu yang
asal usulnya adalah kemaksiatan politik dari Pak Jokowi di KPK, di MK. Kita mesti sebutkan itu akhirnya. Karena orang walaupun diterangkan panjang lebar, orang akan bilang iya, tapi Gibran kan dipersiapkan, nggak mungkin dia kalah tuh. Jadi backmind itu jadi mainstream filosofi dari pemilu hari ini. Jadi mainstreamnya adalah akan ada kecurangan. Kenapa begitu? Karena dari awal seseorang sudah diajukan secara curang. Itu bagaimana bantahnya itu? Kan bagaimanapun membantah itu orang akan bilang, lihat putusan MK tuh, di situ pemilu dimulai dengan curang. Kan begitu pikiran itu, dan itu dibahas juga di forum-forum akademis, dan para mahasiswa itu nggak mungkin dibatalkan cara berpikir mereka bahwa dari awal asal usul pemilu ini adalah kecurangan.